Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'azi mahramin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ikhwani rahimakumullah, para pendengar IMAT ya dimanapun berada, dan juga para jamaah di Masjid Al-Mustanir Jakabaring Palembang. Insyaallah kita akan melanjutkan ya kajian kita, kajian IMAT, Islam mulai akar hingga daun ya, membahas buku dari ini ya, materi dasar Islam, dan edisi 39 hari ini. Judulnya ini agak seru ya. Banyak yang protes katanya judul ini di sosmed ya. Judulnya adalah haramkah perempuan naik ojek? Gitu ya. Ya, ini mohon maaf ini kepada para bang ojek ya. Kita tidak bermaksud untuk mempersulit pendapatan ya. Aduh, nanti gimana dong kalau banyak orang yang sadar, perempuan yang sadar gitu. Nah, kita tidak ada maksud ke situ, cuma nanti kaitannya dengan jalan rezeki tentu nanti ada pembahasan lain ya. Nah, cuma memang pada kesempatan ini kita membahas karena memang di sesi kali ini pembahasannya adalah tentang sistem sosial dalam Islam ya. Nah, ini teman-teman yang sudah punya buku IMAT-nya bisa dibuka di halaman 150. Nah, ya, di halaman 150 ini pembahasan buku ini ya, tentang sistem sosial. Nah, di dalam Islam pembahasan sistem sosial itu ya berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan ya, dan hubungan laki-laki perempuan di dalam Islam tentu ada aturannya, tidak tidak semena-mena, semudah-mudah, sembarang-sembarang, tapi ada pengaturan. Nah, kaitannya dengan perempuan naik ojek yang drivernya laki-laki. Nah, itu berarti kan di situ terjadi khulwat dan ikhtilat ya, dua hal yang oleh Islam itu dalam kehidupan umum tidak boleh. Ya, jadi dalam kehidupan umum itu tidak boleh terjadi aktivitas khusus. Ya. Nah, ini mungkin kita tidak kenal atau tidak tahu, atau mungkin kita tidak mau tahu gitu ya. Ternyata Islam itu mengatur kehidupan umum, kehidupan khusus. Ya, nanti di dalam pembahasan kita akan bahas. Nah, di dalam aktivitas ketika seorang perempuan naik ojek yang drivernya laki-laki, maka tentu di situ ada interaksi, ada ikhtilat, ada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang interaksi itu sebenarnya itu adalah interaksi umum, tetapi dilakukan dengan aktivitas khusus gitu. Nah, kemudian tentu terjadi khulwat. Khulwat itu apa? Berdua-duaan, ya kan? Gitu. Karena kan tidak mungkin Gojek itu, atau ya ojek lah ya, ojek atau Gojek itu kan tidak mungkin dia berputar-putar di tempat ramai saja. Tapi dia tentu pasti akan melewati tempat-tempat yang sepi ya, dan seterusnya. Nah, interaksi itu yang melanggar hadis ya. Jadi Rasulullah SAW melarang pria dan wanita itu berkhulwat berdua-duaan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'azi mahramin. Ya. Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkhulwat, kata Rasulullah, kecuali jika wanita itu disertai mahramnya. Ya. Nah, ini berarti sebenarnya kalau berojek itu tidak berinteraksi laki dan perempuan, itu berarti boleh. Nah, makanya ojesa ya, kalau di
Kalau di Palembang ya, ojek saya itu apa? Ojek perempuan ya, ojek muslimah. Atau kalau di Bandung, di Jakarta itu si-jack. Ya, si-jack. Ya, kalau ojek perempuan atau di Palembang ya. itu hukumnya bagaimana, Pak? Ya. Kan dia bawa ojek. Ya. Kan penumpang laki-laki. Ya. Nanti dalam agama Islam kan tidak dibolehkan. Ya. Apalagi yang namanya perempuan naik ojek. Ya. Itu jaga waktu, Pak. Jaga waktu kan. Karena kita ini zaman sudah milenium sekarang. Iya, iya. Kalau memang jarak tidak begitu jauh, Ya. dekat dan tidak begitu sepi, aku rasa nantinya oknum. Iya, iya, iya. Karena kalau ada kata misalnya seorang anak perempuan sekolah, Ya. jarak tempuh dari rumah menuju perempuan taruh sibuk, Ya. ada motor, nanti kalau orang mungkin dia naik gawi kan, Ya. cuma dia makan ojek. Ya. Kalau di agama Islam jarang kan, Ya. harusnya juga Betul. Berdosa. Berdosa. Iya. jadi kalau pendapat aku tidak sependapat. Oke. Tergantung dengan nama itu gitu ya. Ya. Kalau memang jelas tidak ada segala macam-macam pikiran. Ya. Ada kepentingan dalam hidup umum. Kerjaan lain. Itu sasar lain. Ya. Cuma itu ya itu tadi bacanya bergerak. Ya. Kita pakai ras dan jangan. Iya, iya. Oke. Baik, jadi hukum asal, hukum dasarnya seperti kata Rasulullah tadi, tidak boleh laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Nah, gitu kan? Jadi kalau terjadi, maka berdosa. Nah, lain halnya kalau saya lanjutkan dulu. Lain kalau anak-anak itu belum baligh. Nah, maka itu boleh, ya kan? Maka sekarang sebenarnya ya yang bisa menjadi solusi adalah adanya ojek perempuan. Kan ada kalau ojek perempuan itu kalau di Palembang itu ada namanya Ojesa itu ya. Jadi memang yang di WA itu perempuan. Nanti mereka akan mengerahkan para ojek perempuan yang mengangkut perempuan. Gitu ya. Nah ini nanti mungkin bisa dicari. Dan ini mungkin bisa menjadi solusi sementara. Jadi harus diperbanyak ojek perempuan. Gitu ya, satu. Yang kedua tadi kalau kondisi anak-anak ya. Nah, yang ketiga, nah inilah sebenarnya yang kita tidak pernah berpikir bahwa harus ada solusi. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud? Disinilah perlunya peran negara. Nah, sekarang ini kita tidak pernah mengkritisi negara itu harus berperan. Harusnya kita tidak cukup menerima saja keadaan ini, tapi kita harus menyuarakan. Nah, makanya tema ini kita angkat. Mudah-mudahanlah ada pejabat-pejabat yang mendengar. Wabil khusus misalnya ya katakanlah kalau di Palembang ya pejabat-pejabat ya wali kota dan segala macam. Apalagi sekarang lagi ramai mau pemilihan ya. Maka saya sering katakan jadi pejabat itu jangan bangga. Karena dosanya banyak gitu ya. Dosanya banyak karena termasuk membiarkan orang-orang berdosa dengan perempuan naik ojek laki-laki, ya kan? Nah, kalau laki-laki naik ojek perempuan biasanya sih tidak, karena memang itu sudah khusus. Jadi ini yang ketiga. Selain memperbanyak ojek perempuan tadi, kemudian kalau anak-anak, nah yang ketiga, negara harus turun tangan, pejabat harus turun tangan. Dalam bentuk apa? Pengadaan transportasi yang Islami. Nah, ini yang harus kita suarakan. Nah, makanya melalui kajian ini ya mudah-mudahan ada yang mendengar gitu ya. Jadi tidak cukup kita menerima keadaan karena itu berdosa. Ini urusannya melanggar syariat ini. Jadi kalau kita mengatakan ya enggak apa-apa. Menurut kita, tapi menurut Nabi enggak boleh. Gitu ya. Nah, makanya ini tadi malam juga udah seru di diskusinya ya di beberapa kanal-kanal sosmed, di beberapa grup-grup itu. Nah, tapi saya katakan, keinginan kita, pendapat kita tidak bisa merubah ayat, tidak bisa merubah hadis. Nah, termasuk yang keempat adalah keadaan hari ini para
driver para Gojek itu sudah susah nyari pendapatan kan. Maka ini muncul pula nih pendapat katanya, ini pendapat baru nih haramnya perempuan naik ojek. Ini bukan pendapat baru. Ini sudah lama. Nah, ini berarti yang keempat, yaitu negara ini harus keluar dari tekanan kapitalisme. Sekarang kan laki-laki itu dipersulit lapangan kerjanya. Sedangkan perempuan diperbanyak lapangan kerja. Sehingga perempuan harus keluar rumah bekerja. Nah, harusnya negara sekali lagi, negara harus turun tangan. Mengurangi pekerjaan perempuan, memperbanyak lapangan kerja laki-laki. Nah, ini jangka panjang gitu ya. 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 Iya, betul. Pertama katanya laki-laki ini mudah bersih. Iya. Kedua agak malas. Ya. Jadi memperbanyak Perempuan. Ya. Perempuan ini baju itu Pak Ustaz. Gaya tariknya memang luar biasa. Betul, betul. Apalagi perempuan menilai kata cantik sampai 7-8. Iya. Sampai adalah pejabat-pejabat. Iya, betul, betul. Jadi kalau menurut syariat Islam sudah banyak perkembangan. Betul, sangat banyak. Sekarang ini kenyataannya. Ya. Adakah demikian seperti kita ganti? Kita ganti. Pejabat-pejabat itu kapan sudah berhasil memprogram. Betul. Tidak tahu lagi bagaimana masih janji mereka. Ya. Iya, betul. Makanya negara kita Indonesia ini banyak kemiskinan. Betul, betul. Allah cabut keberkahan. Oke. Di zaman saya dulu Pak Ustaz, Ya. kalau soal cewek ini makan warna kopi ada daun-daun. Betul, betul. Ya, ya. Sekarang ini mohon maaf Pak Ustaz, makan kayak nasi goreng itu namanya. Nempel-nempel ya. Ya, sebenarnya. Oke. Ya. Ya. Pemimpinnya amanah dan pemimpin yang tahu agama, insya Allah aman juga. Ya. Nah, makanya ini poin yang keempat. Sekali lagi kita tidak boleh berdiam diri dan mencukupkan diri menerima keadaan. Kita harus bersuara. Nah, maka termasuk melalui pengajian kita ini. Nah, mudah-mudahan ya walaupun ya. 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 Ya, ya. Iya, iya, betul, betul. Iya, iya. Iya. Betul, betul. Ya, betul. Ya. Ya. Iya. Betul, betul. Iya. Oke. Baik. Nah, jadi bahwa sulit iya, tapi bukan tidak mungkin. Nah, kewajiban kita hanya menyampaikan. Apa kata Allah dalam ayat yang sering kita baca dalam surat Yasin? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami tidak ada kewajiban kecuali hanya menyampaikan saja. Nah, termasuk juga di tema kita hari ini ya. Kita hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Nah, mudah-mudahan sebagian sadar. Lalu tadi malam tuh seru kita diskusi ya. Terus gimana dong saya dapat pendapatan? Nah, maka kita harus pahami bahwa rizki itu dari Allah. Ya kan? Maka kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, dengan rizki dari Allah, tidak ngojek, Allah akan bukakan jalan lain. Istilahnya dalam istilahnya para trainer itu, ketika satu pintu tertutup, satu pintu rezeki tertutup,
Kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, maka Allah akan bukakan 9 pintu yang lain. Nah, cuma kita mau nggak, gitu kan, keluar dari yang haram ini untuk mengambil yang halal. Oke ya. Maka memang ini pertama, haramnya ini terkait dengan jika perempuan naik yang laki-laki atau laki-laki naik perempuan. Cuma kalau laki-laki naik perempuan ini agak jarang. Nah, berarti memang harus satu tadi ya diperbanyak ojek perempuannya ya. Ojesa lah kalau di Palembang. Ini saya tidak mempromosikan ojesa ya, cuma istri saya tuh sering naik ojesa gitu kan kalau saya nggak bisa nganter. Nah, yang kedua kalau ini masih anak-anak tentu boleh. Nah, yang ketiga mungkin kita bisa kembangkan model ojek bemo ya yang isinya 2, 3. Nah, itu boleh. Karena termasuk begini ya. Walaupun angkutan umum atau misalnya taksi yang resmi ya, ada taksi apa namanya yang taksi resmi itu? Bluebird misalnya. Kan itu statusnya kendaraan umum, ya kan? Nah, tapi kalau hanya berdua penumpangnya, nah itu kena hadis tadi, berkholwat. Maka harus ada temannya sehingga tidak berkholwat. Nah, ini solusi teknis, jadi diperbanyak ojesanya. Lalu yang naik itu mungkin bisa naik Maxim ya atau Grab yang ada merek ya, sehingga kita tahu itu statusnya kendaraan umum ya. Atau misalnya taksi Bluebird tadi, tapi harus berdua. Nah, harus ada temennya. Nah, sehingga status mereka di sana itu tidak berkholwat. Nah, terhindar dari hadis tadi. Nah, yang ketiga, nah ini mudah-mudahan ini pemimpin menyimak. Jadi tidak perlu dan tidak penting memprogramkan makan siang gratis. Karena makan itu udah tanggung jawab masing-masing. Tapi pemimpin itu wajib menghindarkan umatnya dari dosa. Itu yang harus dipikirkan. Nah, termasuk kita lagi seru ini ya. Nah, termasuk adalah menyediakan sarana transportasi umum diperbanyak. Ini malah kabarnya katanya, feeder ya, yang dari daerah-daerah ke LRT itu malah mau dihapus. Nah, ini kan malah nambah dosa lagi. Semakin banyak orang yang akan kesusahan mendapatkan transportasi. Nah, ini ya. Nah, yang terakhir solusinya adalah solusinya adalah kita membutuhkan pemimpin dan negara yang peduli pada umat, pada rakyat. Tidak cukup hanya jual janji-janji manis, tapi tidak jelas janji manis ini cara menyelesaikannya gimana. Nah, maka ini terkait dengan dakwah. Apa kata Nabi? Ya, kata Nabi nanti di akhir zaman akan kembali pemimpin yang menerapkan syariat Islam, yang peduli pada rakyat, yang dia takut umatnya berdosa. Nah, itulah pemimpin seperti Khulafaur Rasyidin. Pemimpinnya disebut khalifah. Nah, itu yang sering kalau kita Ramadan ya, Khulafaur Rasyidin, Abi Bakrin Siddiq, gitu kan. Nah, itu orangnya. Moga-moga. Silakan. Jaturi. Orangnya disebut khalifah. Ya. Lalu khalifah itu menerapkan aturan dalam negara yang disebut negara khilafah. Nah, ini yang kelima. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan ke masyarakat, menyadarkan pada masyarakat untuk menyelesaikan keharaman seperti ini. Kita butuh pemimpin yang menerapkan syariat Islam dan negara yang menerapkan syariat Islam. Itulah pemimpinnya disebut khalifah, negaranya disebut khilafah. Nah, cara mewujudkannya gimana? Dengan dakwah, dengan menyampaikan, dengan menyadarkan. Insya Allah akan datang waktunya. Dan waktunya ini semakin dekat. Ya, jadi tidak adanya khilafah, tidak adanya khalifah itu sudah 103 tahun. Nah, ini sudah semakin dekat berdasarkan Al-Quran An-Nur 55. Dan berdasarkan beberapa hadis Nabi. Nah, ini yang kelima nih tugas kita. Makanya termasuk kajian kita hari ini, temanya ini ya walaupun temanya ini agak serem-serem gitu ya. Serem-serem, seru-seru ya. Banyak yang protes.
Ya, tapi ini kewajiban kita. Pak, kita tadi kan bicara masalah makan siang, Pak. Ya, ya. Ini sampai juga, Pak. Ya. Nah, kayaknya pemerintah itu akan tambah beban hutang dalam Hmm. yang membayar nanti Rakyat juga. Iya, iya. Subsidi tabung gas akan mulai berangsur-angsur sulit. Iya, iya. Karena kenapa? Prabowo sudah menciptakan makan siang. Artinya presidennya akan dicabut. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau memang Prabowo atau pemerintah bijaksana, kenapa harus dicabut? Betul, betul. Sudah ada yang ditetapkan, kenapa dicabut sekarang? Iya, iya, iya. Betul, betul. Iya, iya, iya. Betul. Bahkan ini siap-siap juga, bukan hanya tabung gas 3 kilo yang akan hilang, ya kan? Iya ya. Iya, betul. Kemudian ya, Pertalite juga akan hilang, ya kan? Ini memang ya harus siap-siap. Siap-siap dalam arti bersabar. Siap-siap dalam arti, ya kan? Siap-siap dalam arti yang kedua, yaitu berdakwah. Nah, sehingga kalau kita berdakwah, kita sampaikan Islam, kita sampaikan solusi Islam, yaitu harus ada pemimpin yang menerapkan syariat Allah tadi, maka mudah-mudahan umat sadar. Nah, gitu kan? Kalau umat sadar, tidak ada yang bisa menahan. Pak Harto itu 32 tahun memerintah. Tapi begitu umat sadar, hanya dalam waktu 3 minggu, ya. Jadi begitu ada menyuarakan pergantian pemimpin suksesi, waktu itu Sri Bintang Pamungkas sama Amin Rais, ya. Pak, itu ngomong mereka di Jakarta, ya kan? Lalu Pak Harto ke Mesir, lalu Pak Harto balik dari Mesir, Pak Harto turun. Jadi kalau masyarakat ini sadar, tidak ada yang bisa menahan. Karena dalam Islam, kekuasaan itu di tangan umat. Jadi kalau umat ini sadar, berubah, Pak. Tapi kan tadi ya, kesadaran pemimpin itu tentu tergantung kepada ada orang yang mau menyadarkan. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahanlah kita ini bagian ya dari upaya penyadaran itu. Ya. Nah, ini sebagai pembukaan. Ini memang seru ya. Bahkan ada yang komentar tadi malam tuh begini. Wih, sudah lah wih. Amerika sudah naik bulan. Kita masih mempermasalahkan halal haram. Nah, gitu ya. Saya tidak jawab di grup itu tadi malam. Saya bilang begini, simak sajalah kajiannya besok sore. Nah, ini mudah-mudahan mereka nyimak, ya. Nah, ini saya perlu sampaikan. Nak naik bulan, nak naik matahari, itu tidak penting menurut Allah. Karena itu tidak termasuk halal haram. Seorang muslim harusnya yang dipentingkannya adalah halal haram. Karena halal haram ini akan ditanyai di akhirat. Kalau naik bulan atau tidak, pakai pesawat atau tidak, itu akan ditanya. Gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan yang komen tadi malam nonton kita nih ya. Jadi, secara ringkas saya katakan, tidak perlu dan tidak penting naik bulan. Nah, ini yang lagi akan ada nih proyek di Palembang ya. Membuat jembatan bawah air. Namanya tunnel. Apa tuh namanya? Terowongan bawah air. Indah, keren. Biayanya triliunan. Nah, ini saya komentar. Tidak penting itu. Karena cukuplah jembatan yang mungkin biayanya hanya 100 miliar ya. Nggak penting gengsi. Lah itu apalagi itu duit utang dari Cina lagi. Dalam Islam itu tidak penting. Memperindah, ya kan? Gengsi, keren. Nah, ini termasuk nih, Palembang ini kan punya kekerenan, punya LRT. Nah, tapi kan ini utangnya berapa setiap minggu, setiap bulan kan gitu ya. Ini akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Ngapain bikin yang keren-keren, gaya-gayaan, tapi hutang dan hutang itu riba? Maka dalam Islam tidak penting naik bulan kek. Ya, oh Palembang akan punya jembatan bawah air, terowongan keren segala macam. Tidak penting.
Yang penting menurut Allah adalah setiap yang kita lakukan ini terhindar dari dosa. Ini, kan? Makanya walaupun mungkin sederhana ya pembahasan kita, tapi banyak yang terganggu tadi ya. Ini penting. Kenapa? Ini ada keharaman. Maka tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam adalah menghindarkan masyarakatnya dari keharaman. Ini penting. Makanya ya saya lupa ini apakah ini ungkapan ulama atau ungkapan sahabat. Jadi pemimpin dalam Islam itu seperti berjalan di bibir jurang neraka. Kaki kanannya ke surga, kaki kanannya ke neraka. Kaki kanannya ke surga, kaki kiri ke neraka. Maksudnya apa? Kalau dia melangkah memakai syariat Islam mengatur umatnya, maka mudah dia masuk surga. Tinggal satu langkah masuk surga. Tapi kalau dia tidak pakai syariat Islam, mudah pula masuk neraka. Kenapa? Dia mengatur masyarakat tidak dengan syariat Islam. Makanya tidak usah bangga. Saya sering katakan di mana-mana, tidak usah bangga jadi pemimpin di zaman ini. Kenapa? Dosanya banyak banget. Banyak banget. Wah, ini kan lagi rame nih, spanduk-spanduk besar kan? Mau jadi gubernur, mau jadi wali kota. Kalau tidak mengatur masyarakat dengan syariat Islam, itu mudah sekali masuk neraka. Nauzubillah. Jadi pemimpin itu mudah masuk surga kalau dia memakai syariat Allah. Mudah masuk neraka kalau dia memakai syariat buatan manusia. Nah, oke ya. Jadi ini pengantarnya ya. Memang agak sensitif, tapi ini perlu kita bahas ya. Ini mohon maaf wabil khusus ini kepada teman-teman para driver ojek laki-laki ini khususnya ya. Karena ini kan tentu kalau laki-laki bawa penumpang perempuan, nah di situ ada dosa di situ. Karena mereka berkholwat dan berikhtilat. Ya. Nah, maka tadi ya, mudah-mudahan semakin banyak ojek perempuan. Tapi memang jadi repot juga. Akhirnya kan perempuan jadi bekerja. Nah, ini jadi repot. Nah, maka kita membutuhkan solusi yaitu apa? Keluar dari sistem kapitalis ini. Ya, ini kan kapitalis ini menyengsarakan kita, memaksa perempuan bekerja. Nah, sementara uang besar dari tambang, dari minyak, dari gas, dari hutan, dari laut itu diambil oleh orang-orang asing. Rakyat kita harus habis-habisan mengambil receh, ya. Nah, maka yang keempat dan kelima ini kita harus mendakwahkan bahwa solusi jangka panjang. Nah, ya, solusi jangka panjangnya adalah menerapkan ekonomi Islam sehingga perempuan tidak banyak bekerja. Laki-laki yang bekerja diberi pendidikan, diberi pelatihan, diberi penyadaran, tidak harus habis-habisan tapi hasilnya banyak gitu ya, hasilnya lumayan. Lalu negara bertanggung jawab atas pendidikan, keamanan, kesehatan serta sandang pangan papan rakyat. Nah, ini kan pemimpin yang ideal banget ya. Nah, ini mudah-mudahan segera terwujud. Karena bicara tentang haramnya perempuan naik ojek, ini bukan sekedar mengadakan ojek perempuan, juga nggak selesai masalahnya. Tapi harus mengembalikan sistem ekonomi Islam, menggantikan sistem ekonomi kapitalis hari ini yang menyengsarakan umat, menyengsarakan rakyat. Itu kuncinya kompleks, ya, sistemik. Nah, makanya ini ada bagian dakwah di sini. Ada bagian kesabaran di sini, ada bagian keseriusan di sini, dan lain-lain. Karena memang penyelesaian problem-problem menurut Islam itu tidak satu, tapi namanya harus sistemik. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan buku ya. Nah, ini yang berkaitan dengan hari ini judulnya adalah sistem sosial. Apa sistem sosial itu? Yaitu kalau bahasa Arabnya nizamul ijtimai. Ya. Nizamul ijtimai itu adalah sistem yang mengatur hubungan pria dan wanita dan sebaliknya hubungan wanita dan pria dan mengatur hubungan yang timbul akibat dari interaksi tersebut. Kenapa ini harus diatur? Karena ya ini menimbulkan masalah kalau tidak diatur. Ya. Contoh kayak tadi itu. Ya kan? Kan harusnya kan
perempuan naik ojek perempuan, laki-laki naik ojek laki-laki. Ketika saling bersilangan, maka ada kekhawatiran. Lanjut dari kekhawatiran ada kejadian. Lanjut dari kejadian ada selingkuh, ada bahaya, ada pembunuhan, ada macam-macam. Ya kan? Nah, sehingga Islam mengatur. Nah, kalau hari ini kita memang banyak menyaksikan ya bahwa para wanita hari ini di dalam kehidupan kita hari ini tidak lagi memiliki sifat seharusnya wanita. Wanita harus bekerja keras sehingga dia harus seperti laki-laki. Dia juga harus tadi melanggar syariat, harus banyak dosa yang dilanggar. Ya. Nah, termasuk ini kaitannya dengan tadi itu. Harusnya anak-anak perempuan itu ya diangkut oleh angkutan khusus. Nah, ini kalau ini contoh ya. Di Jepang itu anak-anak sekolah itu dijemput oleh jemputan khusus sekolahnya. Nah itu kan, jadi sebenarnya sederhana kalau pemimpin itu mau. Nah cuma masalahnya kan pemimpin itu memimpin kita dengan rumus 212. Apa itu 212? Ya kan? 2 tahun memimpin, balik modal. Nah kan gitu kan? 1 tahun untuk rakyat. 2 tahun kemudian ngumpulin modal untuk nyalon lagi. Nah itu namanya jurus 212. Wiro Sableng. Nah, ini kan tapi kalau Hoi kayaknya enggak baca buku silat Wiro Sableng ya. Enggak ya, ini zaman-zamannya Pak William nih kayaknya ya. Ya kan para senior nih. Jadi di tahun 90-an itu terkenal ada novel silat namanya nama pendekarnya itu Wiro Sableng, kapaknya Naga Geni 212. Pengarangnya itu Tito Bastian Tito. Nah, bukan Tito yang jenderal itu bukan. Nah, ada 212 tuh di kapaknya itu dengan pukulan sinar matahari. Gitu kan. Ini pejabat-pejabat kita hari ini menerapkan jurusnya Wiro ini, ya kan 212. 2 tahun memimpin balik modal, 1 tahun untuk rakyat, 2 tahun ngumpulin modal untuk nyalon lagi. Jadi tidak usah heran kalau hari ini banyak jalan bolong ya. Ya karena dananya udah kepake untuk nyalon lagi gitu ya. Nauzubillahi min dzalik ya, jangan ditirulah ya. Kalau di sini ada jamaah yang jadi pemimpin, janganlah ya. Karena kata Rasulullah ya setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Pemimpin di keluarga yaitu para suami, para ayah, pemimpin di masyarakat ya mulai dari level rendah sampai tinggi. Apalagi kalau pemimpinnya itu tingkat kota, itu kan membawahi 2 juta orang. Jadi di pundak 2 juta orang itu ada dosa, ada pahala. Ya kan? Jadi nggak usah bangga jadi pemimpin kalau nggak pakai syariat. Dosa galo itu. Ya. Kalau gubernur berarti dia membawahi 8 juta. Nah kalau di Sumsel ya. Bagaimana dia selamat dari pertanggungjawaban nanti di akhirat para rakyat ini akan menuntut. Dan kalau presiden, itu 284 juta. Itu akan nuntut galau di akhirat. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi seharusnya nih ya para pemimpin itu memikirkan bagaimana agar ya para rakyatnya itu minimal dari dosa. Nah, ini pemimpin yang kayak gimana? Tentu harus pemimpin yang seperti Khulafaur Rasyidin ya. Kalau sekarang ya susah kita nyarinya ya. Nah, iya ya. Ada enggak? Ya ada tapi ya jarang lah gitu. Atau bahkan mungkin enggak ada. Nah, jadi inilah yang dimaksud menurut Islam ya, yaitu harus adanya kondisi yang mendukung untuk terciptanya sistem pergaulan atau nizam ijtimai yang Islami. Ya, nah sekarang ini kita saksikan wanita tidak lagi memiliki sifat seperti wanita, ya kan? Dia kehilangan sifat kewanitaannya. Dia menjadi seperti laki-laki, bahkan, mohon maaf, nauzubillah, dia bahkan menjadi seperti binatang, ya kan? Binatang kan gak ada bajunya. Sekarang kan semakin sedikit bajunya semakin keren.
Nauzubillah min dzalik ya. Jadi seperti yang kita saksikan di televisi, di media cetak, wanita itu dipampang dengan menampakkan aurat seolah-olah mereka itu pelaris barang dagangan. Para jamaah pernah nggak nonton iklan traktor? Iklan traktor untuk itu loh, ngeruk tanah. Tapi yang nebeng di situ adalah perempuan yang seksi, berpakaiannya itu istilahnya sekarang itu apa namanya itu? One piece. One piece itu hanya sehelai. Iklan ini iklan di barat sih. Tapi iklan itu masuk dijual ke Indonesia produknya. Jadi tersebar juga. Ini saya lihat ini tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu ya. Ini kejadian ini, dan mungkin juga barang-barang lain itu biasa dijajakan dengan menggunakan model perempuan. Ini sudah menjadi sangat biasa. Wanita hari ini seperti komoditas yang diperdagangkan. Ya, jadi kayak udah barang dagangan aja. Bahkan sering barang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan wanita berusaha dihubung-hubungkan dengan wanita. Ya kayak tadi itu loh. Traktor kan yang nyetirnya bukan perempuan. Ya kan? Yang masuk ke sungai, ngeruk sungai kan bukan perempuan. Alhamdulillah. Tapi itulah, karena memang tadi ya, seperti kata Bapak tadi, wanita itu memang memiliki daya tarik. Ya kan? Laki-laki nggak ada daya tariknya. Perempuan itu ditaruh saja, itu bisa narik orang. Ya kan? Itu namanya daya tarik ya. Nah, cuma kalau dia nggak punya daya tarik, ya tidak ada kehidupan, ya kan? Para lanang tidak akan tertarik. Nah, itulah yang hari ini terjadi. Wanita yang mengumbar aurat di mana-mana sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan model wanita karir, yaitu wanita yang bekerja di luar rumah hingga meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga, hal yang dianggap modern. Makanya tadi tuh wanita berebut cari kerja, dan itu mudah pula kan daripada laki-laki. Katanya laki-laki ini banyak bantahnya. Nah, kalau perempuan tidak bantah, nurut. Karena menurutnya itu lalu dimanfaatkan. Nauzubillah min dzalik ya. Dan hari ini yang menyedihkan adalah dianggap kuno jika seorang wanita tidak bekerja. Nah, gitu kan? Dan dia memakan gaji suaminya saja. Padahal ini tentu bukan ajaran Islam, ya. Di sisi lain ini, pergaulan bebas antara pria wanita ini sudah mulai merebak, sangat merebak. Hubungan intim maupun hidup serumah tanpa ikatan perkawinan, terutama di kota-kota besar ya, dan di kalangan selebritis, ini hal yang biasa, bahkan menjadi suatu kebutuhan. Bahkan kadang-kadang kalau artis itu sengaja bikin kasus, ya kan, kasus selingkuh, ya kan, kasus berzina, ya. Nah katanya nih ya, semakin heboh itu semakin mahal dia dibayar. Nauzubillah ya. Akhirnya manusia yang pada fitrahnya itu adalah tinggi mulia, sekarang sudah tidak ada lagi bedanya dengan binatang. Nauzubillah. Makanya tema kita hari ini, sistem sosial, ini sebenarnya ingin agar para wanita itu mulia, terhormat, terlindungi. Ya kan? Ibaratnya permen, ibarat permen. Teman-teman kira-kira kalau dikasih permen yang sudah dibuka bungkus dengan yang masih dibungkus, pilih mana? Masih bungkus pasti, ya kan? Tapi ini kenyataannya hari ini, nauzubillah, wanita sebegitu mengumbar aurat, ya, nauzubillah. Selamat bergabung Pak Dodi, ya. Selamat atas kelulusan Ananda, ya. Ya, kami memantau dari Facebook, ya, dari YouTube, ya. Mudah-mudahan barokah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita udah seru-seruan karena banyak yang protes tentang tema kita ya. Perempuan nggak boleh naik Gojek gitu, naik ojek. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi Islam mengatur bagaimana sistem sosial, sistem pergaulan laki-laki perempuan itu harus berjalan. Dalam Islam, tugas utama wanita adalah mengurus rumah tangga dan menjaga kehormatan diri keluarga dan suaminya. Jadi al-mar'atu annaha ummun. Perempuan dalam Islam adalah ibu, warobatul bait, dan pengatur rumah tangga. Nah, menjadi ibu itu kan menjadi sesuatu yang mulia. Dia akan melahirkan, akan menjadi pasangan suaminya, hamil, melahirkan, mengurus anak.
dia sedang menyiapkan orang-orang hebat. Nah, inilah perempuan dalam Islam selama 1300 tahun. Kalau hari ini kan banyak perempuan yang takut hamil, takut punya anak juga dititipkan ke pembantu, ya kan? Dititipkan ke orang tua. Ya, kalau orang tuanya rela nggak apa-apa, tapi kan kalau orang tuanya malah meninggalkan pendidikan yang buruk bagi anak, bagi cucunya kan bahaya juga. Jadi dalam Islam perempuan itu al-mar'atu annaha ummun. Perempuan itu adalah ibu. Ya. Kemudian dia adalah robatul bait, pengurus rumah tangga suaminya. Nah, cuma hari ini ya, ini dipandang remeh kuno oleh kapitalis barat, bahkan dipandang merendahkan perempuan kalau perempuan itu tidak diberi kesempatan untuk berkarir di sektor publik, tidak menjadi pejabat ya dan sebagainya. Nah, inilah namanya zaman kebalik. Apa itu kalau ada film ya itu judulnya zaman kebalik. Belum ada filmnya ya. Itu nanti dibikin aja Pak William ya. Ini kalau kata orang Jawa zaman edan. Nah ya. Saiki zamannya zaman edan ya. Sing rak edan rak kedumen. Nah, yang idak jadi ini zaman-zaman gilo. Kalau idak gilo dak kebagian. Kata orang Jawa begitu. Kayaknya harus gilo. Kalau dak gilo dak kebagian. Nauzubillah ya. Ini tentu semboyan yang salah. Tapi kan kenyataannya begitu kan? Fakta ini begitu. Nah, nauzubillah. Maka wabil khusus ini jamaah yang hadir dan juga yang mendengar kita di rumah ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menjaga ya diri kita, keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita, orang tua kita, saudara perempuan kita agar ya terhindar dari dosa-dosa seperti ini. Padahal sebenarnya pengurusan rumah tangga ini adalah tugas yang sangat mulia. Dan ini tugas yang sangat berat. Kalau di kantor kan paling hanya ngurus, ya kalau di kantor tugas utamanya ya apalah administratif atau apa. Tapi kalau di rumah kan, semua pekerjaan dikerjakan oleh istri, oleh ibu. Maka ini sangat mulia dan berat. Dan ini yang paling penting. Di dalam Islam, di rumahlah kader-kader unggul, orang-orang hebat itu akan dicetak. Nah, kalau hari ini kita tidak menghasilkan generasi hebat, karena memang tidak ada ibu yang hebat. Ibu berat tugasnya di luar, sehingga di rumah sudah kecapean. Ya, nauzubillah. Nah, tentu proses pencetakan kader unggul ini bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Ya, ini berat. Sebab jika terjadi kesalahan mendidik walaupun kecil, maka ini berarti telah menyia-nyiakan. Ya, nauzubillah ini. Ya. Ini maka tugas ini sebenarnya tugas yang sekali lagi bukan tugas yang ringan ya. Jadi ini berarti sudah menyia-nyiakan generasi ya. Nah, dalam sistem kapitalis ini justru malah dipandang rendah ya, karena itulah banyak perempuan yang meninggalkan tugas utamanya. Nah, kan hari ini kan begitu ya. Ia hanya sekedar menjadi wanita karir sehingga urusan rumah tangga diserahkan kepada pembantu. Ya, nauzubillah. Walhasil yang terjadi adalah rumah tangganya berantakan. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai ini terjadi pada keluarga kita ya. Dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam pandangan Islam, pria dan wanita itu mempunyai kedudukan yang sama. Wanita berhak memiliki barang individu sebagaimana pria. Apabila pria bersalah, ia juga akan terkena hukum. Apabila wanita bersalah, dia akan kena hukuman sebagaimana juga pria. Jadi kedudukan di muka hukum sama. Bahkan dalam struktur kenegaraan, wanita boleh menduduki posisi tertentu, misalnya menjadi majelis umat. Nah, cuma ada beberapa posisi yang tidak boleh bagi perempuan. Misalnya menjadi penguasa, seperti menjadi khalifah, wakil khalifah, menteri, wali gubernur, kodi, dan bupati. Nah, ini dalam Islam perempuan tidak boleh. Ini hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, Nabi mengatakan begini. Ya, lan yupliha qaumun walau amruhum imro'atan.
itu la-nya, kata tidaknya menggunakan kalimat lan. Kalau la tidak. Tapi kalau lan tidak akan pernah. Kata Nabi, tidak akan pernah beruntung suatu masyarakat yang pemimpin penguasanya, yang pemimpin penguasa itu yang ini ya, khalifah, wakilnya, menterinya, gubernurnya, bupati, kepala hakim, ini perempuan. Kata Nabi, tidak akan pernah beruntung suatu masyarakat yang pemimpin untuk urusan 5 ini perempuan. Lan yufliha qaumun walau amruhum imro'atan. Betul. Ya. Ya, kita kan pernah punya pemimpin nomor 1 perempuan kan. Punya pemimpin nomor 2 belum ya? Para menteri banyak. Para gubernur ada, bupati ada, menteri ada. Jadi inilah zaman yang Nabi mengatakan nanti akan datang satu zaman yang kalian itu harus banyak berlindung kepada Allah. Karena di situ, di zaman itu banyak sekali dosa bertebaran dan itu dianggap biasa. Zaman itu disebut zaman paling buruk kata Nabi. Ya, zaman paling buruk. Ya. Dan pada zaman itu kata Nabi, ya, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang lurus dianggap bengkok, yang bengkok dianggap lurus, yang jujur dianggap berbohong, yang berbohong dianggap jujur, yang dipercaya dianggap khianat, dan khianat dianggap dipercaya. Ini kejadiannya zaman kita ini ya. Nah, termasuklah tadi dalam urusan pemimpin. Ya, oke. Nah, jadi dalam pemerintahan perempuan boleh menjadi majelisul umat, anggota majelisul umat, tetapi jadi penguasa nomor 1 itu tidak boleh. Ya, nomor 1 di setiap levelnya ya. Oke. Nah, itu keadilan di depan hukum ya. Nah, lalu kemudian dalam masalah hukum asal, wanita dan pria itu, hukum asal hubungan pria wanita, kehidupan pria wanita itu sebenarnya terpisah. Ada kehidupan khusus, ada kehidupan umum. Nah, tadi itu, ya kan? Ketika interaksi khusus terjadi, nah kita sedang melanggar kehidupan umum, kehidupan khusus. Nanti kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi hukum asalnya kehidupan pria wanita itu terpisah sebenarnya. Ya, yang hari ini tidak keruan lagi ya, campur baur, campur aduk. Nah, dengan demikian apabila tidak ada satu keperluan yang dibenarkan oleh syariat, maka kembali ke hukum asal. Maksudnya apa? Perempuan dan laki-laki itu terpisah kehidupannya, ya. Dalam hal lingkungan kehidupan, Islam mengaturnya dengan pemisahan antara kehidupan umum dan kehidupan khusus. Kehidupan umum adalah suatu tempat yang di dalamnya tidak perlu izin ketika seseorang ada di situ. Siapapun orangnya ingin masuk ke tempat itu tidak perlu izin. Maka contoh misalnya pasar, kan nggak perlu ada izin masuk pasar. Masuk masjid nggak perlu izin. Masuk ke lapangan nggak perlu izin. Di jalan umum tidak perlu izin. Nah, lain halnya dalam kehidupan khusus. Maka sekali lagi, ini kita di kajian kali ini diingatkan oleh syariat Islam bahwa ada satu ajaran Islam yang sudah hilang, yaitu pembedaan sistem kehidupan sosial. Sekarang udah tidak keruan lagi. Dalam Islam ada kehidupan khusus, ada kehidupan umum. Nah, kehidupan umum kayak tadi, ya, masjid, pasar, jalan, kantor itu kan kehidupan umum ya, angkot, ya kan, kereta. Nah, makanya tadi malam tuh ada yang tanya, kalau ngojek itu menaikkan penumpang perempuan nggak boleh, gimana dong di angkot, di kapal, di pesawat? Itu kehidupan umum boleh, tapi kalau Gojek itu kehidupan khusus. Nah, makanya melanggar hadis. Oke ya. Nah, bagaimana kehidupan khusus? Kehidupan khusus itu adalah satu tempat. Ketika seseorang memasuki tempat itu harus mendapat izin dari yang punya tempat. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam An-Nur 27. Surat An-Nur 27. Jadi ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Ya,
La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala aliha. Wahai orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu memasuki rumah orang lain sehingga kalian mendapat izin dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Oh, jadi berarti kalau udah diizinkan boleh masuk. Jadi kalau sudah mengucapkan salam boleh masuk, boleh. Tapi bukan itu saja yang dimaksud oleh ayat ini. Nah, makanya ini perlu berpikirnya itu berlevel-level kelasnya ya. Jadi bukan hanya maksudnya adalah kalau sudah diizinkan boleh masuk dan kalau mengucapkan salam boleh. Bukan itu saja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rumah itu tempat khusus. Nah gitu. Nah yang nanti ada hukum-hukum khusus. Yang hari ini hukum ini sudah kita lupakan atau tidak kita kenal. Dan itu nanti mencakup banyak hal dalam kehidupan khusus. Selain tadi minta izin. Ya kan? Lalu tidak boleh ada interaksi laki-laki dan perempuan yang tidak disertai mahram di tempat khusus. Nah gitu ya. Maka kalau misalnya kita kerja, lalu istri kita di rumah, terima tamu laki-laki, itu tidak boleh. Kenapa? Rumah itu tempat khusus. Maka gimana? Ya cukup di pintu saja. Pak, ada keperluan apa? Oh, ngantar paket, oke. Saya ambil paketnya dan tidak boleh masuk. Kenapa? Rumah itu adalah tempat khusus. Nah, selain rumah adalah mobil pribadi. Ya kan? Nah, termasuk tadi motor, karena motor kan nggak mungkin bertiga. Kalau bertiga lebih kacau lagi kan gitu ya. Gawat gitu kan. Nah, ya, itu namanya kehidupan khusus. Ya, yang mungkin ya kita tidak banyak kenal ya. Nah ini makanya kita bahas hari ini ya. Nah seperti apa kelanjutan penjelasan tempat khusus? Seperti tadi sudah tempat umum ya. Seperti tadi sudah didefinisikan, di tempat umum seperti ini tiap orang boleh masuk tanpa perlu izin. Nah jadi kalau tempat yang tidak memerlukan izin, maka itu berarti statusnya adalah tempat umum. Misalnya sekolah, kampus, pasar, jalan, supermarket. Nah ini kan tempat umum, ya kan? Hanya saja, nah ini harus diperhatikan, pertemuan, ya kan, di tempat umum seperti ini, ya, tetap tidak boleh ada interaksi khusus, ya, interaksi khusus atau istimewa khusus yang tentunya interaksi khusus ini atau interaksi ikhtilat ini juga ada aturannya. Jadi walaupun di tempat umum, nggak boleh juga ketemu terus ngomongnya pribadi gitu ya. Nah, misal contoh nih, ketemu teman di lapangan nih, di depan masjid gitu ya, depan masjid, di halaman masjid. Ketemu teman SMA. Wah, gitu kan. Wah, senang kan ketemu. Nah, komennya itu hanya komen-komen umum, ya kan? Apa kabar? Itu kan komen umum. Tapi kalau komen pribadi itu nggak boleh, karena itu sudah termasuk kehidupan khusus. Contohnya apa? Kerudung kamu bagus, nah itu nggak boleh, karena itu udah pribadi, ya kan? Berosnya bagus, nah itu nggak boleh, karena itu udah pribadi. Hal-hal seperti ini yang sekarang sudah kita lupakan, ya kan? Na'udzubillah. Bahkan ini mohon maaf ya. Ini berita 2 minggu setelah lebaran kemarin. Jadi 2 minggu Syawal. Di Palembang, perceraian, pengajuan cerai di pengadilan agama meningkat 300%. Nah, itu kata wartawan yang nulis. Selain karena faktor ekonomi, faktornya adalah karena ada reuni-reuni. Reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah kan. Ternyata reuni-reuni, ya kan? Nah, lalu kemudian ada kelanjutannya, tukar nomor WA, kan? Lalu ketemuan di mana? Lalu di keluarga juga ada masalah, duit habis mudik. Nah, akhirnya jadilah mengajukan cerai. Na'udzubillah. Apa itu faktornya? Ada interaksi khusus di tempat umum. Na'udzubillah. Oke ya. Baik, jadi itulah namanya tempat umum yang ini hari ini kita sudah tidak kenal lagi. Nah, kondisi ijtima di tempat umum hanya dibolehkan
dengan cara tidak dilakukan berkholwat, tidak dua-duaan. Maka kayak tadi itu, ketemu ya hanya sifatnya menyapa umum saja. Ya kan? Kalau jualan ya hanya menyapa, hanya mengomentari harganya berapa, barang bagus atau tidak, speknya seperti apa. Tidak boleh nanyanya lanjut. Ini nanti kalau komplain, boleh nggak saya komplain pribadi? Ya nggak boleh gitu ya. Karena itu sudah menyangkut kehidupan khusus. Jadi tetap ada pengaturan, tidak boleh kholwat. Kemudian ya di tempat seperti ini, ya berkholwat misalnya di tempat yang sepi. Nah ini juga tidak boleh. Ihtilat yang dibolehkan hanyalah pada hal-hal yang umum dan hal yang tidak diharamkan. Maka tidak boleh berkholwat. Kholwat itu secara bahasa artinya lezat, nikmat. Namanya ketemu laki perempuan itu di tempat sepi, nikmat, kan? Nauzubillah, ya. Nah ini bagi anak-anak muda kita, generasi muda kita sekarang kan, ya seperti juga kita dulu ya, kan pacaran. Ada nggak pacaran di tempat umum? Enggak kan? Tempat sepi gitu ya, ke Punti Kayu gitu kan. Pak Zanuri sempat nggak ke Punti Kayu? Enggak ya? Dulu waktu muda pacaran ke Punti Kayu nggak? Enggak ya? Enggak, Punti Kayunya belum ada waktu itu ya. Atau buntu masih ya, waktu bujang. Hah? Apa? Alumni Punti Kayu? Waduh. Ya, tapi itu masa lalu. Itu kan sudah harus dilupakan ya. Sekarang kan sudah berhijrah ya. Apa bareng dengan Pak William dulu? Enggak ya. Mainnya tempat yang berbeda. Nah, jadi di tempat umum tetap tidak boleh ada kholwat dan ihtilat yang khusus. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan tempat khusus. Ya. Tempat khusus di dalam Islam, yaitu adalah satu tempat ketika seseorang ingin memasukinya maka harus minta izin kepada penghuninya. Contohnya rumah dan mobil pribadi. Pada tempat khusus ini pertemuan laki-laki dan perempuan, pria dan wanita hanya boleh kalau perempuan atau wanita ditemani beberapa orang yang dibolehkan, ditemani mahramnya. Kalau tidak, nggak boleh. Ya. Ketika terjadi ihtilat, yang dibicarakan juga adalah yang sebatas yang dibolehkan oleh syariat. Ya tadi misalnya hal-hal yang umum. Nah lalu siapa yang dimaksud yang boleh menemani wanita atau yang menjadi mahram wanita? Nah ini dijelaskan dalam ayat berikut. Ya. Nah ini dalam surah An-Nur ayat 31. Ya, nah ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah para mahram perempuan. Ya, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna au wittabi'ina ghayra ulil irbah minar rijal awit tiplil lazi lam yazhur ala auratin nisa. Nah, ya. Jadi yang kalau ini ada interaksi misalnya di tempat khusus tadi, maka si wanita harus ditemani mahram. Maka para wanita itu mereka harus menutupkan kerudung ke dada, menutup aurat dan tidak menampakkan perhiasan kecuali ya, siapa yang boleh melihat perhiasan wanita itu yaitu ayah mereka, ayah suami, nah berarti mertua ya, mertua laki-laki, kemudian putra mereka, berarti kan anak mereka ya. Kemudian putra suami. Nah, kalau ini menikah menikah tapi sudah menikah. Duda. Oh ya, menikah sudah menikah. Duda ya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya laki-laki perempuan menikah, yang laki-laki sudah duda bawa anak atau yang perempuan sudah janda bawa anak. Nah, ini yang dimaksud. Jadi, seorang istri perhiasannya bukan auratnya lah ya. Perhiasannya boleh dilihat oleh
putra suami mereka. Maksud perhiasan itu adalah tempat jadi kan misalnya gini, perhiasan nempel di sini. Nah, berarti kan aurat di sekitar sini boleh dilihat. Tapi tetap tidak boleh melihat aurat besar. Jadi walaupun di rumah, para istri harus menutup aurat besarnya dari anak-anak. Ya. Oke ya. Jadi ya, menampakkan perhiasan kepada putra mereka, putra suami, atau saudara laki-laki, atau putra saudara laki-laki, berarti ponaan ya. Atau putra saudara perempuan, arti ponaan dari saudara perempuan ya. Atau wanita Islam. Nah, jadi kalau wanita Islam boleh menampakkan perhiasan. Jadi menampakkan aurat kecil ya, karena perhiasan itu kan nempel di tempat aurat kecil, di lengan ya, di leher ya, di kuping. Tapi kalau aurat besar, dada ya, dan sampai lutut itu tetap harus dijaga ya. Nah, kemudian siapa lagi yang boleh melihat tempat perhiasan nempel para perempuan? Yaitu malakat. Malakat itu budak. Nah, kalau sekarang kan nggak ada budak ya. Bukan budak Palembang. Budak fikih dalam istilah fikih ya. Nah, kemudian para pelayan. Pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan. Kalau dulu, zaman dulu, pelayan laki-laki itu dikebiri. Nah, kalau sekarang nggak ada ya. Itu kalau kita lihat di film-film kan ada ya begitu ya. Kalau laki-laki sekarang ada nggak yang dikebiri? Nggak ada ya. Yang dikebiri itu sekarang kucing, ya. Sapi gitu ya. Nah, oke ya. Kemudian ya, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Nah, inilah ya penjelasan Islam tentang kehidupan khusus. Yang dalam kehidupan khusus itu wanita dia dilindungi, dihormati, dia boleh membuka auratnya di situ, aurat kecil maksud saya ya, yang dimaksud ya. Dan di situ boleh ada interaksi dengan orang-orang khusus. Ya, maka tidak boleh di rumah itu ada laki-laki asing, ajnabi, bukan asing barat, bukan maksudnya ya. Laki-laki yang bukan yang disebut di sini. Nah, inilah penjagaan Islam terhadap para wanita. Maka sepanjang sejarah 1300 tahun, ketika wanita dilindungi, dihormati, dia tidak harus habis-habisan energinya keluar rumah untuk bekerja, maka lahirlah generasi-generasi hebat. Ya. Nah, hari ini atau 103 tahun terakhir ini kita kehilangan sosok ibu yang seperti itu. Kita kehilangan sosok istri yang seperti itu. Bahkan hari ini anak-anak perempuan kita khawatir. Malah yang khawatir hari ini bukan cuma punya anak perempuan, punya anak lanang juga khawatir. Kenapa? Banyak anak lanang yang jadi LGBT. Nauzubillah, jadi gay. Nah, ini ya, anak-anak laki-laki ya. Ini kelas berapa nih? SMP, SMA? SMP ya. Hati-hati. Kalau ada yang ngelus-elus ya, nyayang-nyayang, itu jangan mau. Ya, 10 tahun yang lalu di Palembang itu termasuk para homo 5 besar. Palembang itu penghuni homo nomor 5 10 tahun yang lalu ya. Dan itu bahkan mereka terang-terangan membuka grup di Facebook dulu ya. Nauzubillah. Nah, makanya ini hati-hati nih anak lanang. Ya. Karena orang tuamu, bapak, ibumu, ayahmu, papa mamamu khawatir zaman sekarang ini zaman rusak. Ya. Nah, makanya kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita, menyelamatkan kita, generasi kita, keluarga kita yang hari ini memang berat ya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya kira ini pembahasan kita tentang tema yang seru ya. Yaitu seputar awalnya sih membahas tentang ojek, tapi maksudnya itu adalah sebenarnya membahas tentang hukum pergaulan pria dan wanita. Nah, detailnya nanti teman-teman bisa baca di sini. Ini ada buku yang keren, bagus ya. Judulnya Sistem Pergaulan dalam Islam. Ini kitab aslinya judulnya Nizamul Ijtima'i fil Islam. Ini sudah diterjemahkan. Nah, teman-teman silakan nanti baca. Kalau mau yang bahasa Inggris juga boleh, ada ya.
judulnya The Relationship About a Boy and a Boy. Ya, begitulah ya. Tapi ya yang sederhana inilah ya. Nah, ini perlu kita baca. Wabil khusus kepada para orang tua, para guru, para pendidik, siapapun, kita perlu untuk melindungi keluarga kita, generasi kita dari buruknya zaman dengan mengetahui apa ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan pria dan wanita. Baik ya, saya kira ini sebelum kita tutup ya. Nah, kebetulan waktu kita masih agak panjang. Nah, monggo silakan. Beli bukunya? Oh, di banyak tempat. Nah, kan? Di banyak toko. Kalau mau dekat, pesan ke saya boleh. Iya, gitu ya. Boleh kan? Oh, daripada repot. Ini kan kalau pesan, ini ongkosnya kan 25.000. Nah, kalau beli dengan kita ya lebih ringan lah ongkosnya ya. Nah, gitu. Ada diskon lah ya. Harganya. Nah, ini saya lupa nih harganya. Tapi nggak nyampe 100.000 lah. Ya, nggak nyampe. Di toko buku mungkin ada. Cuma mungkin tidak. Nah, gitu ya. Cuma yang saya tahu memang ini dijualnya online. Makanya yang mau pasti dan mudahnya boleh nanti pesan ke saya boleh ya. Ini teman-teman yang di rumah juga boleh ya pesan ke saya ya. Gitu. Ini bukan promosi ya. Cuma nunjuk tahu gitu. Betul. Iya, betul. Ini bagus ya. Ini kalau buku lama judulnya itu Uqudul Lujain. Itu ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tapi itu ditulis 150 tahun atau 200 tahun yang lalu. Jadi banyak yang sudah tidak update. Nah, ini adalah buku tentang pergaulan yang update, membahas apa yang terjadi di zaman ini. Uqudul Lujain itu terkenal di pesantren ya. Nah, itu dibahas juga, hadis-hadis yang tadi saya kutip itu dibahas juga. Cuma belum sedetil dan sejelas penguraian di buku ini. Oke ya. Nah, tapi teman-teman tidak usah khawatir ya. Maksudnya, waduh ini acaranya jadi jualan buku, bukan ya. Ini hanya sekedar informasi saja. Ya mau beli di mana saja silahkan. Ya. Oke, baik ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Nah, monggo. Ya. Ya, silakan Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Iya. Iya, betul. Ya. Ya. Ya, oke. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyaknya ahli agama tapi tidak membahas persoalan tentang pergaulan. Ini faktornya apa kira-kira? Kalau menurut saya, faktornya adalah mereka tidak memperdalam persoalan ini. Sehingga tidak tahu bahwa sebenarnya ada banyak pelanggaran di sini. Jadi itu masalah. Entah kiai yang hebat-hebat, ustadz yang hebat-hebat, habaib yang hebat-hebat, para pakar syariah itu tidak membahas sistem pergaulan. Ya, sepanjang interaksi saya dengan teman-teman di beberapa perguruan tinggi Islam, di pesantren ya, paling pembahasannya kitab yang tadi itu 200 tahun yang lalu, kitab Uqudul Lujain. Kitab Uqudul Lujain itu ya
Itu banyak syariat dibicarakan di situ, tapi untuk hal-hal yang update hari ini tidak dibahas. Gitu. Ya. Ya misalnya ya tentang tidak bolehnya tabaruj. Ya kan? Tabaruj itu bersolek, perempuan bersolek. Ya kan? Itu kan diharamkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Janganlah para perempuan itu bersolek seperti orang-orang jahiliyah bersolek. Di kitab itu dibahas. Tapi para pengkajinya, para kiai yang menyampaikan, ustadz yang membahas, itu tidak mengkaitkannya dengan zaman ini. Karena memang di kitab itu hanya dikutip hadisnya saja. Nah, tapi kalau di sini ini dikaitkan. Yang kedua, sepanjang interaksi saya, maksudnya kalau ada yang lewat dari interaksi saya, ya ini berarti kan kelemahan saya. Mohon nanti dikoreksi. Sepanjang yang saya tahu, di berbagai perguruan tinggi Islam belum ada yang dipublikasi umum, entah itu skripsi, tesis atau disertasi yang membahas tentang sistem pergaulan Islam zaman ini. Kalau masalah ekonomi sudah banyak, masalah politik sudah banyak, tapi tentang pergaulan saya belum ketemu. Nah, jadi faktornya adalah walaupun banyak guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama, asatidz, tapi perhatian tentang persoalan ini belum. Nah, sehingga tadi walaupun banyak ahli, banyak pakar, tapi dalam urusan ini belum. Nah, ini persoalannya. Oke ya. Nah, sehingga tadi itu betul lah ya. Kalau dia faqih fiddin, ngerti agama, tentu seseorang itu tidak akan menjadi seorang perempuan yang sarjana agama, dia tidak akan mengambil kepemimpinan publik. Karena di situ ada hadis. Ya kan? Ada hadis yang dilanggar. Oke. Nah, yang ketiga, ini berkaitan dengan bagaimana nih masalah di kantor. Kantor itu termasuk tempat umum. Nah, gitu. Di tempat umum boleh interaksi laki perempuan, tapi interaksinya tetap dalam koridor umum. Misal contoh, ketika konsultasi pimpinan bawahan atau bawahan dengan pimpinan yang berbeda lawan jenis, maka itu pintu tidak boleh ditutup. Itu walaupun tempat umum dan aktivitas umum, itu tetap tidak boleh ada peluang-peluang fitnah. Nah, makanya pintu tidak tertutup ya. Makanya seharusnya nih kantor-kantor itu mengembangkan perkantoran yang berkaca gitu loh. Maksudnya ruangan-ruangan itu dihubungkan oleh kaca sehingga saling tahu. Karena status kantor itu tempat umum. Gitu. Maka ketika ada tempatnya tertutup, maka itu mengecualikan. Menjadikan tempat itu tempat khusus. Walaupun sebenarnya itulah tempat umum. Nah, maka bagaimana cara kita menyikapi? Satu, kalau tadi ada pembicaraan khusus, itu tetap bilang kepada atasan atau kepada bawahan, ini tetap pintu kita buka. Gitu. Sehingga orang tahu bahwa ini tidak ada interaksi khusus. Ya tentu walaupun nanti pembicaraannya walaupun rahasia tetap ya bisa diatur suara. Itu cara berinteraksi di tempat-tempat umum. Jadi tetap tidak boleh ada hal-hal yang mengundang fitnah. Itu. Oke ya, saya kira itu. Ya. 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 Oke. Ya. Betul. Nah, inilah. Ya. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, itu kan. Inilah bagian dari dosa. Jadi hari ini banyak dosa kita nih. Sudahlah dosa ibadah kita, ya, dosa pikiran kita, dosa hati kita, dosa iman kita. Nah, termasuk dosa-dosa pergaulan. Makanya ya ini kita harus banyak istighfar nih, karena banyak dosa.
Maka tadi ya caranya adalah itu misalnya kalau pintu itu tetap tidak boleh dia tertutup, tidak boleh itu terpisah dari ruangan lain. Oleh karenanya itu mesti dindingnya kaca sehingga orang lain tetap tahu di situ tidak ada hal yang dalam tanda kutip rahasia pribadi gitu ya. Kan kalau merahasiakan pembicaraan kan bisa dengan omongan dilambatkan atau misalnya tertulis. Tapi kalau misalnya di satu ruangan tempat atasan ini tertutup total, nah itu kan akan mengundang penafsiran-penafsiran lain. Nah makanya ini cara menyiasatinya. Nah cuma gimana, ini kan kita bukan pimpinan yang bisa merubah tembok jadi tambahin kaca gitu ya. Nah maka ini kita harus banyak istighfar ya. Paling kita mengusulkan, bos ini pintu kita tetap buka ya, jangan jangan tertutup total ya. Nah, biar tidak ada hal-hal yang dicurigai. Nah gitu ya. Iya. Iya, betul. Pengalaman ya. Iya. Iya, betul. Iya. Masya Allah. Ya. Iya. Betul. Iya. Iya, betul. Iya. Ini pengalaman ya, pengalaman real ya. Baik. Ya, jadi begitulah ya para jamaah semuanya, hadirin semuanya. Inilah beratnya kita hidup sekarang ini di zaman yang rusak. Zaman yang ini sebenarnya udah diprediksi Nabi. Zaman yang kita harus pertama banyak bersabar karena banyak maksiat. Yang kedua, nah kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menyebarkan ajaran Islam yang benar. Selama ini ya mohon maaf mungkin guru-guru kita hanya sebatas pada hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Hanya sebatas syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wirid, zikir, doa. Tidak menyentuh pergaulan, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan segala macam. Padahal ini kan ajaran Islam. Bahkan kata seorang ulama di Aljazair namanya Syekh Ali Belhaj. Beliau katakan begini, hari ini kata beliau, setelah khilafah tidak ada. Jadi ini diucapkan beliau ini 10 tahun yang lalu. Jadi hari ini kata beliau 94 tahun sudah kita hanya mengamalkan Islam 10%. 10 ya. 10%. Kemana 90-nya kata beliau? Itu ada pada ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, peradilan, militer, hubungan luar negeri. Kenapa ini tidak dilaksanakan? Kata beliau, karena pemimpin tidak menerapkan syariat Islam. Nah, maka kita ini berupaya, ya kan? Ya, walaupun sedikit, ya. Nah, ini kita sampaikan. Mudah-mudahan ya kesadaran semakin menyebar, nah sehingga tumbuh keinginan untuk kembali kepada syariat Islam. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Dari anak-anak, adik-adik? Ada? Ini peserta istimewa nih ya. Luar biasa. Oh gitu. Masya Allah. Sip ya. Generasi muda. Oh gitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Oh. Iya. Nah, sip lah. Iya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Baik ya. Teman-teman di Facebook ya. Ini sebentar ya, saya kok tidak bisa melihat gambar kita. Sebentar ya. Oh di sini. Oke, ya. Nah. Oh ini ada yang komen ini, dunia kebalik. Iya. Iya betul. Dunia
Ada filmnya Dunia Terbalik katanya. Ya, ini kita mau pantau dulu ini, coba ya, apa nih penampakannya. Para pencari Tuhan, PPT ya. Ya, jadi memang hari ini zaman ketika Islam tidak diterapkan, ya muncul banyak masalah, ya. Tapi ini kita harus berbuat sesuatu, tidak boleh larut. Ya, kalau kita larut, ya maka kita akan berdosa. Ya. Oke, nah ini nanti teman-teman yang hal-hal mungkin ya kelewat nanti bisa kita diskusikan di apa namanya itu di Facebook ya. Ini nanti bisa kita bisa kita diskusikan ya. Baik ya, saya kira ini kajian kita hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.